Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah al-habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, khusus para pengurus Masjid Jami'ah Mukarramah. Pertama-tama marilah kita tanyakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Di pagi hari yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita isi dengan belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita yang wajib maupun yang sunnah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk berdoa mari kita awali dengan bacaan kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita buka surah Maryam. Baru selesai kita belajar surah Al-Kahfi. Sekarang lanjutannya surah Maryam. Ada nggak nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran perempuan solehah sehingga dijadikan sebagai nama surah? Surah ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan dulu. Ini awal daripada surah Maryam. Salah bacanya, kalau nggak diurukan pasti salah. Bacaannya begini. Ini yang disebut dengan potongan-potongan huruf muqatta'ah. Huruf H panjangnya 6 harokat, H 2 harokat, Ya 2 harokat, Ain 6 harokat, Shad 6 harokat. Jangan mencuri napas, makanya tarik dulu napas, nariknya dari hidung. Lagi
belajar qiraat, napas ditarik dari mulut sama dari hidung beda. Kalau dari hidung panjang. Jadi bacaannya bukan ain, nggak ada bunyi n. Ain sod. Ini bacaan yang saya terima dari guru saya seperti itu. Dulu udah tahu guru Quran belum digurukan ha ha ya ain sod. Ada juga yang baca ha-ha-ya masuk, lebih parah lagi. Bicara bacanya bunyi kaf 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, ain 6 harokat, sod 6 harokat. Digabung ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. Bigulamin ketemu dengan huruf sukun yaitu sin. Bigulamin asalnya sebelum ada lafaz ismu, bigulamin ada tanwinnya. Tanwin itu sama dengan nun mati. Kata ulama, tanwin itu nunun sakinun talhaqu akhirul kalimat. Yang disebut tanwin itu adalah nun sukun, nun mati yang terletak ada di akhir kalimat. Qaidah ilmu shorof li'anna harfas sakin idza hurrika bil kasri. Sesungguhnya huruf sukun, huruf mati jika mau dikasih harakat dengan harakat kasroh. Bigulamin ismuhu Yahya, enggak boleh bigulamin ismuhu, tapi bigulamin ismuhu. Asal kalimat bigulamin, lafaz gulamin ketemu dengan huruf yang mati ada hamzah wasol itu. Ismu itu hamzahnya hamzah wasol, tidak ada kelihatan harakatnya.
ketika kehempit dengan huruf yang lain, maka bunyi hamzahnya hilang. Subutuhan bilgi tidak kodil tujuh kehati-hati biha ma'al kalim. Orang kalau ngaji tajwid, ngaji Quran tidak pernah ngaji nahu sorab, nggak paham. Apa kan tulisannya juga bibulami ismu? Iya tulisannya. Makanya kembali ke kaidah sorab, kembali ke kaidah nahu. Bibulami ismuhu Yahya. Nama orang dari asal kata hayya Yahya, artinya hidup. Bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. 7 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama, ikuti panjang pendeknya dan makhorijul huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني
كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستغفر شيئا واستعار شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jangan pakai tasbih. Zakaria itnada rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni qala rabbi inni wahana admu minni wasta'ala ra'su saibau walam akun bidu'aika rabbi syaqiya wa inni kifatul mawaliya min waroi wa kanat amro'adim wa kanatim ro'ati akhiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi rabbiya ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin Yahya lam naj'alahu min qablu samiyya.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Baiklah para hadirin sekalian, kita perhatikan tafsirannya. Ini surah Maryam, hadhihi surah Maryam Makkiyatun. Ini yang kita baca namanya surah Maryam, surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di negeri Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ada 98 ayat. Kalimatnya wa kalimatuha ismi'atu wasnatani wasituna. Kalimatnya ada 962 kalimat. Huruf-hurufnya wa hurufuha salah satu alafin wa salasumi'ati wa harfani. Hurufnya ada 3320 huruf.
Syekh Nawawi rajin Al-Quran selain daripada beliau tahu ayatnya, kalimatnya, hurufnya, ada 98 ayat, 962 kalimat, 3.320. Kenapa ini disebutkan surah Maryam? Karena di dalamnya ada kisah Bunda Maryam. Siapa Bunda Maryam itu? Maryam itu putrinya Pak Imron. Apa Imron? Maryam binti Imron, ibunya Ibu Hana. Jadi dapat ijazah dari halal Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhrud ayyuhal walad bi qudratil ma'bud. Jadi Hana melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Pak Imron itu imam besar di Baitul Maqdis, imam besar Masjidil Aqsa. Tatkala Bunda Hana melihat burung lagi ngasih makan anaknya di atas dahan pohon, dia lihat ini aja. Kata Bunda Hana, ya Allah, senangnya kalau punya anak disuapin, ya Allah, berikanlah aku anak, karuniakanlah kepadaku seorang anak. Diijabah doanya Bunda Hana, ngandung. Ketika ngandung itu Pak Imron meninggal dunia. Ini juga dikisahkan dalam surah Ali Imran. Namanya surah Ali Imran, surah ketiga. Pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Artinya keluarganya Pak Imran. Ini nih, Pak Imron ini. Ini mah bukan Palestina, Al-Badani. Asli Al-Badani, Minangkabawi, Minangkabau. Kandungan makin besar, ayahnya meninggal dunia, dia nadar, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu Bunda Hana sambil megang perut. Sesungguhnya aku nadar kepadamu ya Allah, ma fi batni cabang bayi yang ada di dalam perutku, aku akan dibebaskan untuk menjadi anak yang khidmat di masjid, untuk bersih-bersih di masjid, ngajar di masjid, ngimamin masjid. Betapa mulianya kita kalau punya anak aktif di masjid. Dalam hadis disebutkan di antaranya nanti pada hari kiamat, ketika semua manusia tidak mendapatkan naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah waqal warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah seseorang yang hatinya bergantung dalam urusan masjid. Makanya orang-orang dulu, para jemaah sekalian, orang-orang alim kalau bangun masjid, dia yang imamin, dia yang bersih-bersih, dia yang ngajar-ngaji. Di tempat itu juga dulu kan almarhum abah saya, bapak saya ngajar ngajinya di rumah santri-santri kampung, ngimamin juga di masjid. Diterusin sama abang saya, diterusin sama saya. Cuma saya gak betah di kampung, udah di Jakarta. Masjid saya banyak di Jakarta, banyak. Nah kemudian ini
Siti Hana dalam nadarnya mungkin karena melihat bapaknya, ini bapak cabang bayi yang ada dalam kandungan, bapaknya juga imam masjid. Ia berharap anaknya bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Ini cita-cita seorang ibu yang sangat mulia, ingin punya anak khidmat di masjid. Kayaknya ada nggak kira-kira sekarang ibu-ibu lagi mengandung, ya Allah mudah-mudahan nanti anak saya jadi imam masjid banyak ya. Kebanyakan ya Allah jadikan anak saya di artis, jadi pejabat, jadi presiden. Apaan di masjid mah nggak ada jabatannya, tahu? Nggak ada duitnya nih. Ini ceritanya Bu Hana melahirkan. Begitu dilahirkan anaknya perempuan. Saya pengennya anak laki-laki. Dulu Pak ada SG kali ya apa? Enggak ada ya. Begitu melahirkan, kemudian diurus. Sebenarnya pengen punya anak laki-laki dengan kata-kata ini nadarku lakama bibati muharram, karena tidak pantas bagi perempuan aktif di dalam masjid, bersih-bersih di masjid, karena watak perempuan itu men. Dari mulai Bunda Hawa men, Siti Hawa mennya itu mulai hari Selasa, bersihnya hari Jumat. Terus makanya biarnya juga wataknya men, ya anak-anaknya pada men semuanya. Tapi ada satu perempuan yang gak pernah men, Putri Rasul Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Luar biasa ditinjau dari segi namanya juga Fatimah Az-Zahra. Artinya Fatimah itu dipisahkan dari neraka. Ini Rasul yang memberikan nama. Putri Rasul yang dijauhkan dari siksaan api neraka. Az-Zahra, Az-Zahra itu bercahaya, cakep, cantik. Fatimah Az-Zahra. Ini Fatimah Az-Zahra nggak pernah men, tapi punya keturunan Hasan dan Husain. Dikirain Hasan dan Husain kembar, yang bukan kembar. Bedanya 1 tahun, Hasan dulu kemudian Husain. Fatimah Az-Zahra melahirkan menjelang maghrib, itu bisa sholat maghrib. Jadi mandi biladan, nipas cuma hanya setetes, kemudian sholat maghrib. Kenapa Allah jadikan Fatimah itu tidak men? Karena Fatimah sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak ngasih kesempatan dia men. Coba tanya sama istri kita, anak kita, kalau lagi men, istirahat, bebas, tidur aja. Dan memang ketika keluar darah men itu rasanya lemes. Apalagi pertama mau keluar itu panas, pinggang panas, sakit, kayak digarang. Ya lakinya nggak tahu apa-apa. Udah berapa hari tuh mandi? Nanya yang mandi dulu. Bukannya diajarin, dikasih tahu kapan kamu mulai men dan kapan berhentinya. Ini harus diajarkan kapan sholat yang harus diqodho. Selama men gak wajib diqodho, perhatikan kapan mulainya ini istri men dan kapan berhentinya. Contoh apa ya, masuk fikih sedikit ya. Kalau istri kita men hari Rabu nih, jam berapa?
jam 12:30 siang. Dia belum sholat zuhur. Begitu mau pipis, gak jadi mau sholat, keluar darah men. Berarti hari itu kan gak sholat, hari Rabu. Kapan berhentinya? Berhentinya seminggu kemudian, hari Rabu lagi. Itu berhentinya hari Rabu jam berapa? Sama 12:30 misalkan. Ingetin, hari Rabu tanggal sekian mulai keluar men, itu berarti belum sholat. Sholatnya wajib diqodho. Paham ya? Satu. Keduanya, kalau mulai men masuk waktu sholat asar, hari Rabu keluar men sebelum sholat asar, itu kan sholat yang sah dijamak dengan sebelumnya. Itu Rabu depan berhenti men, yang wajib diqodho Dohor dan asar. Karena dohor bisa digabung dengan asar. Itu yang wajib diajarkan sama istri-istri kita. Jadi udah berumah tangga bukan hanya kewajiban untuk mencari nafkah. Ini yang paling penting dalam urusan ibadah. Nah, akhirnya Bunda Hana datang ke masjid Palestina, Masjidil Aqsa. Di situ banyak orang-orang yang selesai pengajian lagi kumpul. Pas itu bapak-bapak sekalian, ini saya mau cerita. Saya nadar jika saya melahirkan anak saya mau dijadikan anak yang mengabdi di masjid, tapi anak saya kan perempuan. Maka dengan indah kata-katanya Ibu Hana, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Sebenarnya secara bahasa kasarnya, ya Rob, ya Allah, saya pengennya anak laki-laki, tapi yang dilahirkan adalah perempuan. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Maka kata Siti Hana, bapak-bapak, siapa nih yang mau ngurus anak saya? Karena anak saya perempuan. Kata Nabi Zakaria, ketika itu pemimpinnya Nabi Zakaria, enggak, saya sini. Karena istri saya bibinya bayi ini, ya ini anak saya diberikan nama Maria. Udah sini. Orang-orang pada komplain, nggak bisa gitu. Kami juga pengen, karena ini putri imam besar Masjidil Aqsa. Nggak bisa. Kami juga pengen. Rebutan pada pengen ngurus Maryam. Kata Nabi Zakaria, sekarang begini, nggak usah ribut. Kita mengadakan undian saja. Siapa yang dapat silahkan, berhak untuk mengurus Maryam. Sebenarnya saya lebih berhak karena istri saya bibinya Maryam. Jadi istrinya Nabi Zakaria, adik kandungnya Bunda Hana, ibunya Ibu Siti Maryam. Kata Nabi Zakaria, udah kita ngadain undian. Kalian kan pada pegang pena, tuh pegang pulpen. Pena-pena kalian kasih nama kalian masing-masing. Nanti kita lemparin ke sungai. Pena siapa yang menambang itu berhak dia untuk mengurus Maryam. Ayo ditulis, pakai lakban mungkin ditulis. Siapa ini. Ayo barang-barang kita lemparin. Akhirnya kan benih. Itu yang ikut undian 28 orang. Begitu diperhatikan,
Pulpen yang pertama muncul, yang cepat muncul diambil Zakaria. Oh berarti Zakaria yang berhak ngurus Maryam. Nggak bisa, kita ulang. Kedua kalinya yang nampak Zakaria lagi, sampai ketiga kalinya Zakaria. Akhirnya yang mengurus Nabi Zakaria dibikin kamar di masjid di sebelah atas. Jadi ini bukan perempuan sembarangan, ini perempuan istimewa, dimuliakan oleh Nabi Zakaria. Kamarnya di atas masjid, kalau mau ketemu sama Maryam harus menembus 7 pintu. Digembok, terakhir ke 7-nya baru bisa ketemu sama Maryam. Dan tidak ada yang pernah masuk ke kamar Maryam kecuali Nabi Zakaria untuk memberikan makanan, minuman, ganti pakaian. Di lain hari Nabi Zakaria begitu buka pintu, itu di kamar Maryam ada makanan berupa buah-buahan. Kaget, siapa yang masuk? Kok ada buah-buahan? Maryam, aina hada, ini dari mana nih buah-buahan? Ada apa? Ada apa? Siapa yang masuk ke sini? 7 pintu saya gembok semua. Kata Maryam, ini hada minillah, ini dari Allah. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki bagi siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Itu padahal Maryam masih kecil. Golongan bayi kita belum fasih berbicara. Ini menandakan anak kecil udah fasih berbicara. Nanti dia juga punya anak masih bayi, udah fasih berbicaranya, yaitu Nabi Isa putra Maryam. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang pertumbuhan badan Maryam itu cepat. Ketika keluar darah Maryam itu turun, ikut di rumah bibinya, di rumah Nabi Zakaria. Karena emang dari dulu tidak boleh perempuan ada di dalam masjid. Sabda Rasulullah SAW, la uhilu li ahli bihadidin ayat pusat fil masjid. Aku tidak menghalalkan perempuan yang lagi duduk-duduk di dalam masjid. Selama Maryam turun, ikut istirahat, ikut tidur di rumah bibinya. Sekian hari udah bersih dia mandi besar, mandi hadas besar. Mandinya di halaman rumah, hanya pakai hijab aja, karena nggak punya kamar mandi. Saya juga ngalamin di kampung, dulu nggak punya kamar mandi. Nah kalau mau buang air ke kebun, bawa air di ember, cebok. Kadang-kadang kalau lagi kebelet nggak bawa air, itu zaman dulu nggak pada punya kamar mandi. Ya ceritanya, ya itu hanya bikin hijab aja, pakai kain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan kabar kepada Maryam bahwasanya Maryam akan dikaruniakan seorang anak laki-laki. Dia selesai mandi besar, di kampung itu ada laki-laki nakal, suka ngimpi perempuan lagi mandi. Ada aja ya dari dulu ya. Yang sekarang turun lagi. Kalau Ustaz Imran mah enggak ya? Enggak jadi enggak ya. Begitu selesai mandi udah pakaian bersih, kaget. Udah malaikat Jibril, ngapain kamu sini? Pergi. Kurang aja. Siti Maryam dalam hatinya, ya Allah, kalau emang ini orang baik, mudah-mudahan saya selamat dari gangguan dia. Mirip seperti laki-laki yang biasa ngintip perempuan lagi mandi, makanya dia sendiri. Kata si laki-laki itu, Maryam,
saya ini utusan Allah, Malaikat. diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar kepadamu bahwasanya engkau akan dikaruniakan anak laki-laki. Kaget, enak aja, saya nggak pernah pacaran, nggak pernah nikah, enak aja satunya anak. Ditiup oleh malaikat Jibril dari kerah bajunya. Si angin itu masuk. Hari itu mengandung, hari itu melahirkan. Itulah maha kuasanya Allah. Jadi nggak ngandung lama sebenarnya. Hari itu Hari itu ditiup, hari itu hamil, hari itu mengandung. melahirkan. Ya kemudian malaikat bilang, benar juga itu terusan. Nah di situ mulai Siti Maria mengasihkan diri, merasa malu. Terus saya besar ke arah timur Baitul Maqdis, dia mendekati pohon kurma yang udah kering, udah dihilangkan atasnya, udah digorok atasnya. Kalau pohon udah digergaji atasnya, itu biasanya mati, emang udah kering. Nah disitulah tiba-tiba Maria merasakan ingin melahirkan, mendengar suara, wahai Maryam, goyang-goyangkanlah pohon kurma, pasti akan menjatuhkan buah kurma yang sudah matang. Ini padahal pohon kurma udah kering, begitu digoyang-goyang, ada daunnya, ada buah kurmanya, kuprak. Nah di situ Maria baru meyakinkan, oh ini untuk menenangkan saya. Maha kuasa Allah, pohon kurma yang udah kering seketika berdaun, kemudian ada buahnya, matang lagi. Saya juga hari ini hamil, hari ini melahirkan. Benar, hari itu melahirkan. Tetap namanya manusiawi, merasa kaget. Dia mendengar suara, wahai Maryam, jangan takut, jangan merasa berduka cita. Tuh di depan kamu ada sungai kecil, minum air dari situ dan makan buah kurma. Tenangkanlah hatimu. Melahirkan Maryam. Jadi bukan Maria yang melahirkan di kandang domba, bukan. Dan ceritanya dia ngurus sendiri. Itu udah melihat bayi, tapi tetap punya rasa kasih sayang. Jangankan manusia, hewan yang tidak punya akal juga sama anak, kasihan ya. Coba aja ada anak kucing kita ambil, pasti ibunya marah-marah. Makanya tega banget nih seorang ibu membuang anaknya yang lebih jahat daripada kucing. Ya akhirnya si anak itu dibawa, orang-orang kampung pada kaget. Dan Maryam udah dikasih tahu oleh malaikat Jibril, Maryam, jika ada orang bertanya kepada kamu, ini anak siapa? Diam aja ya, nggak usah dilayani. Benar, orang-orang Palestina mendemo Maryam, kaget. Ya Harun, nanti ada bahasanya. Ya Harun itu bukan wahai saudara perempuan Nabi Harun, tapi wahai orang perempuan yang ibadahnya mirip seperti Nabi Harun. Kamu ini orang yang dikenal ibadahnya seperti Nabi Harun, istiqomah, perempuan soleha. Bapak kamu orang yang soleh, ibu kamu juga bukan perempuan berzina. Tapi kenapa kamu punya anak gak ada bapaknya? Maryam, ini anak dari siapa? Anak dari siapa? Ya, Maryam diam aja. Didesak-desak. Akhirnya dia memberikan isyarat kepada anaknya. Kalau diterjemahkan, tanya aja nih sama anak saya yang masih bayi. Kata masyarakat, Maryam, kaifan kalimu, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang masih kecil, anak masih merah, anak masih bayi. Seketika itu bayi namanya Isa menghadap mereka. Nah
nanti ada ayatnya, Inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Begitu menghadap kepada mereka, dia berbicara dengan asing. Inni Abdullah. Orang-orang Nasrani salah dengar, aku sendiri, saya anak Allah, bukan ibnullah, ini Abdullah. Itu gara-gara salah dengar atau salah baca, bisa salah arti. Kalau ini Abdullah atani al-kitab, sesungguhnya aku hamba Allah yang diberikan Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan yang menjadikan aku seorang nabi. Kalau dibaca ini Ibnullah atani al-kitab, saya anak, maksudnya saya anak Allah yang diberikan Alkitab, itu salah arti. Maka disinilah kita jangan bosan-bosannya belajar membaca Al-Quran. Salah baca bisa salah arti. Coba dalam doa juga, ya muqallibal qulub, kalau salah baca sabbit qalbi ala din. Kalau sabit ala qalbi, tetapkan hatiku. Kalau sabit qalbi, tetapkanlah hatiku. Qalbi apa qalbi? Sabit qalbi ala din, tetapkanlah anjingmu atas agama. Alhamdulillah kita di sini perlunya belajar. Itu belum nyampe qalbi apa qalbi. Kalau qalbi hati, kalau qalbi itu anjing. Alhamdulillah kita. Nah itu cerita dalam Al-Quran tentang Siti Maryam melahirkan seorang anak. Jadi dengan keinginan Bunda Hana, dengan keinginan Allah itu lebih mulia, lebih baik daripada yang diinginkan oleh Bunda Hana. Bunda Hana pengennya punya anak laki-laki, belum tentu mau jadi apa kalau anak laki-laki. Tapi keinginan Allah, dikaruniakan dia anak perempuan, melahirkan anak laki-laki, jadi nabi. Makanya kita nggak usah maksa-maksa. Waduh, anak cewek lagi, cewek lagi. Nah kenapa? Saya pengennya laki-laki, cewek lagi. Udah, mungkin kita syukuri, itu lebih baik daripada yang kamu minta. Belum tentu kalau anak kamu laki-laki jadi anak yang soleh. Ya mudah-mudahan anaknya wadon mati. Ya mudah-mudahan aja nanti suaminya mendapatkan suami yang soleh. Udah gitu aja. Misalnya pengennya anak laki-laki biar gagah seperti saya. Ya belum tentu, tahu-taunya anaknya kurus. Nah ini surah Maryam diawali dengan kalimat ya ain shad wa huwa minal mutasyabih. Ini ayat ini termasuk ayat mutasyabih. Apa ayat mutasyabih? Ayat yang sulit untuk diartikannya, ayat yang susah dicernanya. Maka dalam awal surah Ali Imran di situ Allah menerangkan tentang ayat mutasyabih dan ayat muhkamat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad. Minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya disebut dengan ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang mudah diartikannya tanpa memerlukan takwilan,
Kalau ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang sulit untuk diartikannya. Bahkan ada ayat Al-Quran yang sama sekali tidak ada yang tahu artinya. Rasul juga tidak ngasih tahu. Ada ayat muhkamat bisa diketahui maknanya atau artinya dengan penakwilan. Seperti mana? Yadullah fawqa aydihim. Ini kan kalau diterjemahkan, tangannya Allah di atas tangan mereka, di atas tangan mereka. Oh, Gusti Allah punya tangan berarti. Nah, ini kan perlu penakwilan. Tidak boleh kita menyerupakan dan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita menyebutkan Allah punya tangan. Laisa ainun wala udhunun. Allah tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya kuping. Jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Gusti Allah. Nah, ini yadullah fawqa aydihim. Maka ditakwil ay qudratullah fawqa qudratihim. Ini penakwilan. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Begitu juga dari dulu sampai sekarang lagi rame. Dulu kan Ustaz TV, sekarang Ustaz YouTube. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang sifat Rahman bersemayam di singgasana di atas. Itu kan menyerupakan kepada makhluk. Berarti Allah duduk tempat, Allah duduk sila di atas singgasana di atas. Ini perlu penakwilan. Perlu penakwilan. Ar-Rahman, Tuhan yang sifat Rahman, menguasai aras. Menguasai aras. Banyak ayat-ayat mutasyabih. Nah, itu bisa diketahuinya dengan pakai takwilan. Nah, ada yang sama sekali tidak diketahui maknanya. Seperti ini. Kafaya ain shad. Kebanyakan ulama mengatakan wallahu a'lamu bimurad. Hanya Allah yang Maha mengetahui dengan maksud kalimat kafaya ain shad. Alif lam mim. Alif lam ra. Kafaya ain shad. Ain sin qaf. Ini ayat mutasyabih semuanya. Kalau tidak digulukan bacanya asaqo. Nanti dalam surah Asy-Syura tuh. Makanya nanti terusin ya biar ketemu semua. Dalam tafsir di Ulumul Quran, apa hikmahnya? Ada ayat Al-Quran tidak diketahui maknanya. Bukankah kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran agar tahu artinya? Iya. Tapi kenapa ada ayat Al-Quran tidak diketahui maknanya? Ini menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Apa mujizat? Mujizat itu dari asal kata ajaza yu'jizu mujizatan, melemahkan kepada yang lain. Tidak ada yang bisa membuat kata-kata seperti Al-Quran. Andaikan Al-Quran gampang semuanya, pasti banyak yang meniru Al-Quran. Ini hikmahnya ada ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami maknanya. Bukan percuma, yang penting kita beriman. Maka dalam surah Al-Imran
warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina. Adapun orang-orang yang mendalam dalam ilmunya ketika membaca ayat mutasyabi seperti tadi, mereka mengatakan kami telah beriman. Kullu min indi rabbina. Semuanya ayat-ayat Al-Quran itu dari sisi Tuhan kami. Makanya udah semuanya takwilannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikru rahmati rabbika shadaqallahu tadi udah siang sampai itu insyaallah nanti besoknya Nabi Zakaria kita akan bahas di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'fu 'anna wa'ala qadina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram fa'ti mana min matrika wa ya Allah wa ya Allah ya Allah Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa karamatil fatihah iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim iqadana wa sallim ma'rifatana min dari dunia dan akhirat. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu